Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai teks biografi. Sebelumnya, apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang berisi tentang suatu kisah atau cerita tokoh dalam perjalanan kehidupan tokoh tersebut. Hal yang dibahas dalam teks biografi adalah nama tokoh, tanggal lahir, kelebihan dan kekurangan, serta hal positif yang dapat diteladani dari tokoh. Selanjutnya, apa saja struktur teks biografi? Teks biografi memiliki 3 bagian atau 3 unsur, yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua adalah kejadian penting. Kejadian penting berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dan yang ketiga adalah reorientasi. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu pola penyajian karakter pada teks biografi. Ada beberapa pola penyajian karakter pada teks biografi. Yang pertama yaitu alur biografi berjalan maju, yaitu dari peristiwa pada masa lalu menuju pada peristiwa yang ada pada masa kini. Yang kedua, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang ketiga, gaya penceritaan dilakukan dengan cara deskriptif naratif atau gabungan antara deskriptif naratif dan dialog. Yang keempat, menceritakan identitas pribadi atau asal-usul keluarga, pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang berhasil diraih oleh tokoh yang diceritakan pada teks biografi tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks biografi. Di dalam teks biografi tidak hanya terdapat struktur teks saja, melainkan adanya sebuah kaidah kebahasaan atau yang sering dikenal dengan gaya bahasa atau unsur kebahasaan. Berikut ini adalah beberapa kaidah kebahasaan yang ada pada teks biografi. Kaidah kebahasaan yang pertama, teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, dan beliau. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan tokoh. Misalnya, belajar, membaca, berjalan, dan melempar. 3. Menggunakan kata kerja deskriptif. Kata kerja deskriptif digunakan untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat tokoh. Contohnya yaitu, tokoh itu jenius, rajin, dan ulet. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Contohnya, diberi, ditugaskan, dan dipilih. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Tujuan digunakannya kata kerja mental yaitu untuk menggambarkan peran tokoh. Misalnya saja, tokoh memiliki peran untuk memahami, menyetujui, atau menginspirasi. Yang keenam, menggunakan kata sambung, kata depan, maupun nominal yang berkenaan dengan urutan waktu. Contohnya, sebelum, sesudah, kemudian, atau sampai. Sekian penjelasan mengenai beberapa materi yang ada pada teks biografi.